يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Sahabat Quran dimanapun berada, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada beliau dan senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya beliau, nanti di yaumil akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita sehingga kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, video kali ini kita akan sedikit membahas tentang tips menghafal Al-Quran, yakni membedakan ayat-ayat yang ujungnya itu mirip begitu. Karena kan banyak tuh dalam Al-Quran, misalkan in kuntum ta'lamun, kemudian bima kuntum ta'malun. Titik pembahasan pada video kali ini adalah bagaimana cara membedakan ujung ayat yang ta'lamun dengan ta'malun begitu. Nah, ini kan sedikit membingungkan, sedikit membuat kita harus berpikir keras begitu. Seiring berjalannya waktu bagi para penghafal Al-Quran yang ingin memulai hafalannya, ingin baru memulai hafalan begitu, semakin bertambahnya juz yang dia hafal, maka akan semakin banyak berjumpa dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang serupa. Mungkin awalnya berbeda tapi ujungnya sama begitu. Sebagaimana surat Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu diulang-ulang sampai berkali-kali. Kemudian lafaz yang lain di juz-juz yang lain, di surat yang lain, itu banyak sekali yang mirip-mirip, yang serupa begitu. Nah, kita akan sedikit membahas tentang ujung ayat yang sering kita dapatkan, yang sering kita baca ketika kita membaca Al-Quran yaitu in kuntum ta'lamun dengan bima kuntum ta'malun. Jadi lafaz ta'lamun dengan ta'malun itu bagaimana cara membedakannya? Kapan dia dibaca ta'lamun, kapan dia dibaca ta'malun? Allah. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan contohkan kapan dia itu dibaca ta'lamun dan kapan dibaca ta'malun. Di sini saya ambil contoh di surat Shaf juz 28 dengan surat Al-Jumu'ah juz 28 juga. Yang pertama, ketika dibaca ta'lamun, bagaimana bunyi ayatnya? Ciri-cirinya bagaimana? Saya bacakan. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi titik pembahasan di lafaz ta'lamun. Jadi ciri-ciri yang ayat ujungnya dibaca ta'lamun, di situ didahului oleh in in kuntum ta'lamun. Jadi kalau ada in itu bisa dipastikan terakhirnya ta'lamun bukan ta'malun. In kuntum ta'lamun dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ada kalimat in sebelum lafaz kuntum, maka akhirnya dibaca ta'lamun bukan ta'malun Saya ulang lagi.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu contohnya di surat Shaf ayat 11, tepatnya di juz 28. Kemudian kita ambil contoh yang ta'malun, kebalikan daripada lafaz ta'lamun. Ini berada di surah Jumu'ah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Titik pembahasan di lafaz ta'malun. Jadi ciri-ciri ayat yang akhirnya itu ta'malun, sebelum lafaz kuntum itu ada lafaz bima. Kalau tadi yang sebelumnya di surat Shaf itu in, sebelum lafaz kuntum itu ada in, maka ujungnya ta'lamun. Nah, di sini sebelum lafaz kuntum itu terdapat lafaz bima. Ciri-cirinya itu adalah di lafaz in dengan bima. Kalau in ujungnya ta'lamun, kalau bima ujungnya ta'malun begitu. Bima kuntum ta'malun fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun gitu. Jadi demikian untuk video kali ini. Ini bagaimana cara membedakan ujung ayat yang bunyinya ta'lamun dengan ta'malun. Saya ulang lagi, kalau ujungnya ta'lamun, ciri-cirinya diawali dengan lafaz in kuntum ta'lamun. Kalau ujungnya ta'malun, ciri-cirinya didahului oleh lafaz bima kuntum ta'malun. Semoga menjadi pelajaran bagi kita sehingga kedepannya kita lebih bisa membedakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.